Ini adalah cara baru kita. Peduli tetangga, direct selling sudah kita lakukan di pemilu yang lalu, tapi flash mob ini baru kita lakukan hari ini, dan ini pun menarik perhatian masyarakat sangat luar biasa. Karena syariat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang terbaik untuk manusia. Maka menolak poligami berarti menolak syariat, mempermasalahkan poligami berarti mempermasalahkan syariat. Kalau bicara poligami ini harus hati-hati, karena apa? Ada masuk wilayah yang menjadikan orang menjadi antipati dengan poligami, itu melanggar syariat juga. Jangan sok bijak deh. Coba lihat dulu seperti apa kasus poligami ini, seperti apa syariat Islam ini. Dan di sisi lain ada orang yang main-main poligami juga melanggar syariat, sehingga menundai poligami, sehingga dianggap poligami itu hanya main-main. Buat kita semuanya, relawan dan kader PKS adalah generasi baru Indonesia yang masuk ke dalam politik dengan semangat sebagai pemburu surga. Sehingga yang belum mampu berpoligami, maka harus melakukan poligami gara-gara dibisiki sama kawannya, dijorokkan, katanya sunnah apa? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah itu artinya pernah dikerjakan Nabi. Sunnah bagi Nabi. Sunnah Nabi artinya pernah dijalankan oleh Nabi SAW. Tapi poligami belum tentu sunnah bagi Anda. Ya, ada kemudian diwawancarai, lalu kemudian istrinya ditanya, kamu rela nggak aku poligami? Nah, sebelum kita lanjut, kalau kamu rela nggak aku poligami? Rela sih. Rela gitu ya. Langkai dulu kayak tuh. Langkai dulu ya. PKS tidak pernah habis gaya dalam berkampanye. Setidaknya kita sekarang punya 4 gaya kampanye yang simpatik. Pertama adalah peduli 40 tetangga. Ketua Majelis Syuro juga berkeliling dalam rangka memenangkan Pilkada 2020. Ini adalah tangga untuk menuju sukses pemilu 2024. Yang kedua, door to door, datang kepada masyarakat, menyampaikan apa itu PKS, apa program PKS. Teruskan dalam 21 hari ini. Jadi jangan salah menerjemahkan makna sunnah. Sunnah Nabi pernah melakukannya. Dan Nabi menikah itu bukan menuruti hawa nafsu Nabi. Nabi menikah diperintah. Ada wahyu turun. Nikahi Zainab, nikahi Maimunah, nikahi ini adalah. Maka Nabi tidak bisa memilih. Biarpun ada gadis umur berapa belas tahun, Nabi gak memilih, tapi dipilihkan oleh Allah. Nah, karena itu apa yang saya sudah jawab kejadian tadi, kalau kami tetap fokus ke bagaimana mendidik masyarakat agar gerakan ini esensinya. Masalahnya kan muncul satu frame itu, Bung Mardhani. Setuju. Ya kan, jadi seolah-olah itu menjadi satu paket ini bagus, antara seruannya Bung Mardhani dengan dan acara itu acara private, tiba-tiba disebar. Ada partai lain, caleg lain yang ingin meniru antum semuanya. Ternyata baru berdiri 5 menit sudah pegel. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ikhlas, orang-orang yang sungguh-sungguh seperti antum semuanya. Jadi poligami harus ada tujuan. Yang jelas kaum wanita jangan mengingkari poligami, tapi ada di dalam Islam. Di sisi lain, hei kaum pria, jangan main-main poligami. Poligami buat jadi bahan untuk bangga-banggaan. PKS membuat program solidaritas 3 pihak. Program itu saran bagi kader yang mampu untuk berpoligami dengan janda. Aturan itu tercantum dalam program UPA di poin 8 yang berbunyi, anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari 1 mengutamakan pilihannya kepada aromil dan awanis. Dikonfirmasi lebih lanjut, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat membenarkan aturan tersebut. PKS mengatakan poligami sudah diatur dalam agama dan dilakukan oleh Rasul. Suharman mengatakan program itu dianjurkan kepada kader yang mampu secara formil dan material demi memuliakan anak yatim. Karena kebolehan ini supaya maslahat, intinya kan samawa, sakinah, mawadah warohmah. Supaya di situ kerangkanya maka perlu etika dan perlu diatur. Makanya kita bikin etikanya, diantaranya ya bagi yang punya kemampuan membantu para fakir miskin, membantu anak yatim dan seterusnya. Kata Surahman kepada wartawan Rabu 29 September 2021. Bagi pria yang mau berpoligami, maka wajib dia adil. Kewajiban adil bagi seorang pria. Dan adil di sini adalah adil zahir.
bukan adil batin. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa adil, khawatir tidak bisa adil, ya satu saja. PKS tidak pernah habis gaya dalam berkampanye. Setidaknya kita sekarang punya 4 gaya kampanye yang simpatik. Pertama adalah peduli 40 tetangga. Ketua Majelis Syuro juga berkeliling dalam rangka memenangkan Pilkada 2020. Ini adalah tangga untuk menuju sukses pemilu 2024. Untuk itu, dia tidak melarang kadernya untuk berpoligami, namun harus menyesuaikan aturan yang telah dibuat tersebut. Melaksanakan agama dalam masalah keluarga, yaitu untuk mewujudkan visi sakinah mawaddah warohmah. Salah satunya sarana ke situ poligami, ya tidak bisa dinafikan. Karena itu juga ada di dalam Al-Quran, juga mereka yang memang ada kemampuan, ada hasrat, makanya persyaratannya itu sangat ketat, ucapnya. Mampu secara moral dan material, demi memuliakan anak yatim, sambungnya. Surahman mengatakan aturan itu juga sudah disepakati oleh Presiden PKS hingga pimpinan partai. Dia menyebut aturan itu juga sudah mulai kajian mendalam. Sudah disepakati, saya sebagai ketua sudah tanda tangan, ibu-ibu sudah melakukan kajian, sudah koordinasi dengan Presiden PKS, ada masukan-masukan. Minggu kemarin, dan baru bismillah saya tanda tangan, ujarnya. Surahman mengatakan dalam melakukan kajian ini, PKS telah membentuk Komisi Keluarga Sakinah. Mayoritas anggota dalam komisi itu perempuan dan sudah disosialisasi ke seluruh kader di daerah. Itu kan bahkan dibuat tim yang disebut Komisi Keluarga Sakinah. Itu mayoritas dari anggotanya komisi itu perempuan. Mereka yang menggelar konsinyering, mereka berdiskusi, mereka juga komunikasikan ke bagian perempuan di Nusa Tenggara Timur. Diundang supaya mereka mengkaji, tuturnya. Inti dari program tersebut yaitu menyarankan kader yang mampu untuk berpoligami dengan janda guna meringankan beban kehidupan mereka dan anak yatim. Ini adalah cara baru kita peduli tetangga, direct selling sudah kita lakukan di pemilu yang lalu, tapi flash mob ini baru kita lakukan hari ini, dan ini pun menarik perhatian masyarakat sangat luar biasa. Karena syariat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang terbaik untuk manusia. Maka menolak poligami berarti menolak syariat. Mempermasalahkan poligami berarti mempermasalahkan syariat. Kalau bicara poligami ini harus hati-hati, karena apa? Ada masuk wilayah yang menjadikan orang menjadi antipati dengan poligami, itu melanggar syariat juga. Jangan sok bijak deh. Coba lihat dulu seperti apa kasus poligami ini, seperti apa syariat Islam ini. Dan di sisi lain ada orang yang main-main poligami juga melanggar syariat sehingga menodai poligami, sehingga dianggap poligami itu hanya main-main. Namun program tersebut malah membuat komunitas Save Janda geram, karena PKS justru menilai memperburuk stigma janda di masyarakat. Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka. Tutur founder komunitas Save Janda, Mutiara Prohuman, pada Kamis 30 September 2021, dikutip dari Suara Jaringan Terkini ID. Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut. Untuk itu, Mutiara menghimbau kepada semua pihak untuk berhenti memosisikan perempuan sebagai objek. Menurutnya, pernikahan bukanlah hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan yang dianggap tak berdaya. Pernikahan adalah kesepakatan bersama dua belah pihak sebagai subjek yang didasari oleh kesadaran, cinta, dan kasih sayang antara keduanya. Dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami ia nilai sebagai narasi kemunduran yang mengkhianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kami menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi problem bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih janda, tapi tentu saja solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami, sambung Mutiara. Solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda
adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan, serta akses terhadap lapangan pekerjaan. Lanjutnya lagi, anak yatim dibantu dengan beasiswa atau program orang tua asuh, bukan mempoligami ibunya. Tandas Mutiara Menohok.